Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ahmad Fauzi dari Prodi Game Teknologi. Di sini saya akan memberikan cara dan tutorial untuk penggunaan view lebih lanjut. Oke, langsung saja. Kalian masuk ke Exam, Start, Apache, dan MySQL. Jika sudah, kalian masuk ke Chrome. Seperti biasa, kalian ketikkan localhost, lalu kalian masuk. Nah, di sini saya sudah membuat dbGame. Nah, di dbGame ini terdapat dua tabel yang bernama game dan stock. Di dalam game, ini juga saya sudah isi, tapi mari kita ke struktur dulu. Nah, untuk strukturnya ini, ID game sebagai primary key dengan jenis varchar, isinya 5. Lalu ada nama game, varchar juga 20. Ada genrenya, varchar 20. Dan ada rating game dengan jenis integer 2. Nah, sekarang kita masuk ke jelajahi dulu. Nah, di sini sudah saya masukkan data ya. Ada 3 data di sini. Yang pertama itu kan ada ID game-nya 1001 dengan nama gamenya Enigma dengan genre RPG dengan rating 13 atau bisa dibilang 13 plus. Nah, ada juga yang 1002 with Reviver dengan genre platform ratingnya 13 juga. Nah, yang terakhir ada ID game 1003 Near Death Puzzle dan ratingnya 18 plus. Oke, sekarang kita masuk ke stok. Nah, di stok ini kita juga sudah mengisinya, tapi mari kita masuk ke strukturnya dulu. Nah, untuk di sini kita tidak menggunakan primary key. Kalian bisa menggunakan ini, menggunakan relasi atau tampilan hubung. Nah, di sini kalian bisa masukkan ID game, lalu tabelnya di game, lalu nanti akan muncul DB game. Tapi saya tidak menggunakan ini. Kenapa? Karena kita nanti akan belajar manipulasi lewat view. Kalau saya menggunakan relasi ini atau foreign key, dia tidak akan bisa menambahkan. Kenapa? Karena kita nanti akan membuatnya di stock, di view stock. Itulah kenapa saya menginputkannya di sini manual. Nah, jadinya seperti ini. Ada ID game 1001, dia memiliki stok 10 dan tanggal masuknya atau tanggal stoknya ada itu bulan 4 tanggal 10. Nah, seperti itu. Ini juga sama 2002, stoknya 7. Ini 1003 juga stoknya 12. Oke. Sekarang kita masuk ke SQL-nya. Untuk pertama, kita coba buat view-nya game dulu ya. Kita coba manipulasi gamenya. Tabel gamenya maksudnya. Oke. Gimana kita create dulu. Create view. Oke. Ini namanya ya, kalian bebas ngasih nama apa. Nah, ini as. Select. Bintang. Nah, ini mengacu ke siapa? Ke parent-nya from game. Nah, udah. Kita kirim. Nah, udah ya, udah terbuat di sini. Nah, udah dibuat. Nah, sekarang kita coba langsung. Oh ya, yang pertama kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di game. Nah, kita ubah genrenya ini. Kita ubah genrenya ini. Ingat ya, ini di tabel game ya. Kalian ingat-ingat nih, Enigma RPG genrenya ya. Di sini juga. Di VA nih, di view-nya. Nah, Enigma RPG ya. Sekarang
kita coba ganti genre RPG itu menjadi genre visual novel. Nah, gimana caranya? Kalian ketikkan update, aduh salah, sorry, update si update game set. Nah, ini apa yang kalian ubah? Kita akan mengubah genrenya. Genrenya kita ubah jadi apa? Kita ubah jadi visual novel. Nah, lalu where di mana? Kita mengacu ke siapa? Nah, kita akan mengganti eh sorry. Where apa tadi? ID game. ID game. Nah, kita akan mengubah ID game berapa sekarang? Kita akan mengubah tadi ID gamenya ke 1001 ya. Nah, ini bacanya gimana? Kita akan mengupdate update game, kita set genrenya, kita akan ganti visual novel. Nah, yang akan kita ganti visual novel genrenya itu siapa? Nah, yang kita ganti itu via atau where ID game 1001 yang nantinya ID game 1001 akan genrenya diganti menjadi visual novel. Nah, kita coba kirim ya. Oh ya, salah. Maaf ya. Di genre game soalnya. Nah, udah. Kita kirim lagi. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu di V update game. Nah, udah ganti kan visual novel. Nah, sekarang apakah di game juga ikut terganti? Jawabannya adalah ya, di game juga ikut terganti. Nah, begitu. Jika kalian mengubah di V update game ini, maka otomatis di game juga akan berubah ya. Jadi mereka itu seperti satu kesatuan gitu. Nah, oke. Mari kita masuk lagi ke DB game. Kita masuk ke SQL. Nah, sekarang kita akan manipulasi tabel stok. Nah, sekarang kita buat dulu view-nya. Ini bebas ya, kalian mau namain apa. Nah, ini mengacu ke siapa? Kita mengacu ke stok. Oke. Nah, ini kita mau membatasi apa ini? Where di mana kita akan batasi jumlah kurang dari 20. Nah, kita batasi jumlahnya kurang dari 20 with check option. Nah, ini kok merah? Nggak apa-apa, biarin aja. Nah, ini kita kirim ya. Kok jumlah? Sorry, salah. Ini stok ya, kawan. Maaf, lupa. Kita punya kolomnya itu namanya stok, bukan jumlah. Nah, udah ya. Sekarang kita buat lagi. Create view. Nah, sekarang kita buat yang lokalnya, versi lokal.
V, kok V, oh ya V, stok, select, bintang, from, lah ini kita from-nya itu CO, kita via CO stock, where, nah kita batasi juga nih, ya stok, stoknya itu harus lebih dari 0. Nah gitu, with lokal check option. Oke, sudah ya. Kita buat satu lagi. Ini terakhir kita buat 3 sebagai pembeda. Ini nama ya. Yang tadi lokal sama chess itu nama. Jadi itu bukan fungsi, itu nama. Stock as select from. Ini juga CO ya. Nah, ini juga kita kasih pembatas atau kita kasih opsi stock. Nah, sekarang kita samain sama tadi ya, kita samain 0 with nah ini just gather check option. Nah udah, kalau merah ini ya, kalau silang nih gak apa-apa, biarin aja kita kirim, kecuali kalau di sini ada merah ya, nah itu baru error. Nah ini sudah ada ya, kita sudah buat 3. Nah kita sudah buat 3 sama semua ini. Nah sekarang kita coba manipulasinya apa, kita insertkan, kita tambah yang astagfirullah, insert into. Nah ini kita tambah yang lokal feedstocknya. Nah dengan value ini kita kasih 1004, kan kita udah buat 1001, 2, 3. Nah sekarang kita ke 1004, kita isi ini tadi stok ya. Nah ini kan tadi batasnya tuh lebih dari 0 kan, kita coba 30, nah ini tanggal. Untuk format tanggal itu tahunnya di depan, terus bulan, terus hari. Nah sudah, kita tutup, kita koma, kita kirim. Nah sudah ya. Nah sekarang kita coba lihat di tabel stok, kita coba lihat di tabel stok, apakah di tabel stok bertambah 1004, 30, 2005. Dengan catatan tadi kan kita sudah membatasinya lebih dari 0. Kita coba. Oh, tambahkan. Nah, sekarang kita coba yang kita coba yang satunya lagi, cascaded. Kita coba tambah di situ dengan stok yang sama. Waduh, kita lupa copy tadi. Ya udah, kita
manual. Insert into cascaded value. Nah, ini value-nya tadi 104, kita ganti 1005. 1005, koma. Nah, ini kita samain. Oh ini. Iya sih, sorry. Dia varchar ya, lupa. Nah, ini kita kasih 30. Kan tadi sama kan batasnya. Kalian kalian mau gini-giniin juga bebas boleh. Nah, ini 30 untuk stoknya, lalu kita tambahkan lagi yang terakhir itu tanggalnya. Tanggalnya itu seperti biasanya tahun di depan, terus bulan, terus hari. Nah, sudah titik koma. Nah, ini seharusnya apa teman-teman? Bisa atau nggak bisa? Padahal tadi kan kita udah set ya. Cascade itu lebih dari 0. Jadi seharusnya bisa kan 30 lebih dari 0. Nah, kita kirim coba. Nah, error ternyata. Kenapa? Karena check optionnya valid. Kenapa valid? Karena dia pakainya itu cascade tadi. Nah, sekarang kita coba ya. Kita pelajari dulu. Nah, ini udah saya rangkum nih. Nah, ini tadi. Kan kita tadi sudah buat CO, kita buat view-nya CO, kita buat view-nya lokal, dan kita buat view-nya cascade ya. Nah, CO itu dia dibatasi stoknya kurang dari 20 kan. Ya, dia harus kurang dari 20 untuk memenuhi syaratnya. Nah, di sini kita pakai with check option. Nah, lalu di lokal dia dibatasi lebih dari 0. Kalau dia 0 ke bawah, dia nggak bisa. Dia tidak masuk. Tapi dia pakainya itu with local check host nih. With local check host. Nah, kalau yang terakhir, cascaded, dia sama. Dibatasi stoknya lebih dari 0 harus. Tapi dia menggunakan with cascaded check option. Nah, ini kenapa kok sama? Karena pada dasarnya jika kalian mengetikkan ini, itu juga sama dengan ini. Nah, jadi mereka itu sama. Kalian boleh pakai ini, kalian boleh pakai ini. Ya, yang artinya di mana dia akan mengecek cascade atau with check biasa, itu dia akan mengecek semua view-nya atau semua batasan-batasan yang ada di sini dari chain atau dari rangkaian yang sudah kalian buat ini, yang view-view tadi ini, from stock, CO stock. Nah, dia akan ngecek yang ini. Kita kembali lagi ke cascade stock ya, ini ya, kan 30 kan. Kita masukkan stoknya itu 30. Kenapa nggak bisa? Karena di CO stock, dia itu dibatasi stoknya itu kurang dari 20. Otomatis dia meskipun lolos ini bernilai true, tapi dia tidak lolos ini. Stok kurang dari 20. Nah, otomatis dia akan muncul error tadi, yang merah bawah. Nah, ini. Kenapa insert lokal 30 itu tidak error, tapi cascaded 30 itu error. Kenapa? Karena yang lokal, yang ini, lokal vstock, dia tuh pakainya with local check option, yang dimana dia mengecek dirinya sendiri, dia tidak mengecek yang lainnya. Dia tidak mengecek yang ini, dan dia tidak mengecek yang ini. Jadi dia mengecek dirinya sendiri. Jika dirinya sendiri sudah bernilai true, maka dia bisa ditambahkan. Otomatis dia tidak error. Dia akan langsung menambahkan. Tapi, jika dia itu cascaded dengan catatan with cascaded-nya itu check option, atau dia pakainya itu with check option doang, dia akan mengecek semuanya. Dari stoknya kurang dari 20 sampai stoknya lebih dari 0. Jika salah satunya tidak terpenuhi, dia akan error atau bernilai false. Dia tidak akan dimasukkan atau bernilai salah. Nah, berbeda jikalau
kita menggantinya ini menjadi 18. Nah, jika level 18, dia akan memenuhi syarat stok kurang dari 20 ini. Dan dia juga memenuhi stoknya 0, lebih dari 0. Otomatis dia tidak akan error. Nah, sekarang mari kita coba ya. Ini kalau kita ganti 18, apakah dia masih error atau enggak? Kirim. Nah, enggak kan? Karena apa? Karena dia sudah memenuhi kedua syarat atau ketiga syarat tadi dari batasan-batasan yang telah kita tentukan tadi. Nah, mereka semua akan masuk ke stok. Nah, di sini ada 1001, 2, 3, dan ini yang baru kita tambahkan 1004 dan 1005. Begitu ya. Baiklah, cukup di sini saja pelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi berkah dan bisa berguna di kemudian hari. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.